Baik teman-teman, kita ketemu lagi di podcastnya Institut Kewarganegaraan Indonesia. Kali ini kami kedatangan tamu Mas Ahmad Ahsin Tohari. Beliau adalah dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta. Selamat siang Mas Ahsin. Selamat siang, Mas. Gimana, Adi. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Mas Adi juga sehat. Amin. Pokoknya kita sehat terus Mas ya. Amin. Fenomena yang terjadi ini kan perkawinan campuran antar negara kan begitu banyak dan berkembang di Indonesia ini. Ini menurut Mas Agen bagaimana nih? Ya, terima kasih Mas Adi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Sharing Mas ya. Sharing informasi. Nah, oke, pertama saya mungkin ingin memulai dari konsep kewarganegaraannya itu sendiri Mas ya, sebelum nanti kemudian hak-hak sipil yang disandang oleh seseorang sebagai hak asasi manusia gitu. Kita mungkin akan mulai terlebih dahulu dari konsep kewarganegaraan itu sendiri. Jadi seperti kita tahu bahwa sesungguhnya konsep tentang kewarganegaraan itu kan sudah lama ya, sejak adanya negara di muka bumi itu lalu muncul konsep kewarganegaraan, meskipun konsep kewarganegaraan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, kalau dulu ketika negara itu masih dikelola secara sederhana, maka belum ada konsep kewarganegaraan yang serumit seperti negara di era negara bangsa modern seperti sekarang ini. Kalau dulu misalnya negara kota gitu ya di Yunani. Itu kan sudah ada sebenarnya konsep kewarganegaraan, tetapi ya sekali lagi bahwa manajemennya, pengaturannya itu masih sederhana. Nah, tetapi ketika negara bangsa itu kemudian menjadi fenomena modern, nah pada titik itulah maka penting diatur adanya siapa yang menjadi warga negara ini, karena sudah ada negara, maka siapa yang orang-orang yang mengisi menjadi warga dari sebuah negara tersebut. Nah, ketika negara modern itu terbentuk, maka pada titik itu pula maka isu tentang kewarganegaraan itu juga menjadi fokus yang penting bagi para ilmuwan ya, baik ilmuwan politik, ilmuwan hukum pada masanya. Nah, seperti kita tahu misalnya kalau dulu kan wilayah teritori negara itu tidak sepasti sekarang. Jadi wilayah itu bisa membesar, tapi bisa juga mengecil dalam waktu yang relatif tidak lama. Karena apa? Karena invasi atau aneksasi dari negara tetangganya itu begitu mudah. Hukum internasional pun belum seperti sekarang ini. Nah, ketika konsep negara modern itu terbentuk, kemudian ada hukum internasional, lalu ada perserikatan bangsa-bangsa. Nah, pada titik itu pula lalu hubungan antara warga negara dengan negara ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, pada titik itulah lalu misalnya muncul di dalam hak asasi manusia itu konsep tentang kewarganegaraan. Kenapa? Karena ketika bumi yang isinya itu dunia ya, di dalamnya itu, ini kan planet bumi, kemudian ada dunia di dalamnya. Nah, dunia ini kan kemudian terbagi atas negara-negara. Nah, di dunia ini sekarang kan relatif sudah terbagi oleh teritori sebuah negara. Nah, maka kita tidak bisa lagi konsep kewarganegaraan itu mundur ke belakang seperti dulu. Nah, karena itu apalagi sekarang ini ada yang disebut dengan kedaulatan atau sovereignty dari sebuah negara ya. Nah, maka negara yang bersangkutan itu punya kewenangan atau punya hak atau punya kedaulatan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Nah, tidak terkecuali di sini adalah Indonesia ya, sebagai sebuah negara yang berdaulat. Nah, pada titik itulah maka kemudian salah satunya itu muncul ketentuan hak untuk
atau hak atas kewarganegaraan. Itu disebutnya kalau di dalam Deklarasi Universal HAM itu adalah right to nationality. Jadi hak untuk mendapatkan kewarganegaraan itu menjadi hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia, maka ada kewajiban untuk dipenuhi, dihormati, dan juga dilindungi oleh negara maupun oleh masyarakat luas pada umumnya, gitu ya. Terutama kalau untuk negara ya harus dipenuhi. Tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Nah, ketika seseorang itu misalnya menurut peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara sudah eligible untuk menjadi warga negara, maka dia otomatis menjadi warga negara yang memiliki hak dan kewajiban. Dan ini yang dirumuskan juga oleh para pendiri bangsa dalam BPUPKI gitu, Mas ya? Persis. Makanya kan salah satu isu yang diperdebatkan itu juga siapa nanti yang menjadi warga negara. Nah, pada masanya sebenarnya cukup inklusif ya, karena pokoknya semua orang yang ada di sini pada saat dimerdekakan yaitu menjadi warga negara. Dan bahkan undang-undang yang pertama itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 itu kan sangat inklusif sekali. Betul. Dibandingkan undang-undang yang lahir setelahnya, ya, nomor 62 tahun 1958. Tahun 58. Nah, yang mau saya garis bawahi gini, artinya the founding fathers itu sesungguhnya memiliki cara berpikir yang inklusif dalam membentuk negara ini, yang sekaligus siapa-siapa yang akan menjadi warga negara gitu ya. Nah, cuma memang kan kemudian muncul beberapa perkembangan ya, yang perkembangan itu sifatnya mungkin ya pada masanya begitu, lalu direspon dengan menerbitkan peraturan gitu ya. Nah, akhirnya itulah yang kemudian sedikit memundurkan konsep hukum kewarganegaraan kita. Nah, kita tahu ya pada masa Orde Baru itu kan masa di mana ada represi terhadap kelompok tertentu gitu ya. Kita sebut saja kelompok etnis Tionghoa yang mengalami diskriminasi khususnya untuk aspek kewarganegaraannya. Nah, tentunya sekarang ini kita sudah memasuki dekade kedua sejak reformasi dicanangkan. Nah, mestinya hal-hal seperti ini sudah harus selesai. Aspek yang berkenaan dengan kewarganegaraan itu mestinya sudah selesai gitu ya. Karena itu kan hak asasi manusia. Tapi Institut Kewarganegaraan beberapa waktu yang lalu masih menemukan, Mas. Jadi memang ketika faktor sejarah ya, sampai ketika itu terbitnya peraturan presiden nomor 10 tahun 59 yang terjadi pengusiran orang-orang Tionghoa dari desa ke kota, dan setelah itu dikasih EPO, exit permit only, kan hanya untuk exit permit dan tidak untuk balik lagi. Tapi tidak ada yang keluar, kan cuma dari pemerintah Cungkok itu cuma 1-2 kapal, sisanya tetap bermukim di Indonesia dan dokumennya tidak punya dokumen apa-apa. Lah kami menemukan anak cucunya mereka sudah turun-temurun di Indonesia, sudah umur 70-80-an tahun, nggak punya apa-apa, nggak punya dokumen apa-apa. Akhirnya dengan keterangan RT RW lurah setempat, mereka ya WNI gitu. Ini yang terjadi di daerah. Ya, makanya Mas Adi, saya kira ya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu sesungguhnya kan politik hukum kewarganegaraan yang ingin mengakhiri ketidakjelasan kewarganegaraan, khususnya bagi orang-orang yang ketika zaman sebelum reformasi itu mengalami diskriminasi. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa hak untuk memperoleh kewarganegaraan itu adalah hak asasi manusia, bahkan hak konstitusional. Ya, kalau hak konstitusional itu artinya dijamin undang-undang. Dijamin tidak hanya undang-undang tapi undang-undang dasar. Ya. Jadi artinya itu hak yang harus dipenuhi, yang melekat gitu ya. Hak yang melekat dan kalau hak asasi manusia itu bisa jadi mungkin sanksinya itu kurang jelas ya. Tetapi kalau sudah hak konstitusional,
selain hak asasi manusia yang sifatnya itu terberi, ya, given atau melekat, inherent, begitu orang manusia sudah punya hak untuk salah satunya adalah hak untuk kewarganegaraan itu. Maka kalau menjadi hak konstitusional itu artinya negara punya peran dan tanggung jawab untuk terus mempromosikan, memberikan haknya kepada orang yang memang punya hak asasi manusia tadi. Nah, jadi derajat kewajibannya itu lebih tinggi lagi karena kan sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Ini adalah konstitusi. Nah, karena itu saya kira menjadi ironis kalau kemudian Institut Kewarganegaraan masih saja menemukan ya orang-orang yang masih di beberapa daerah masih kita temukan. Padahal itu mestinya itu sudah selesai kan dengan Undang-Undang 12 2000. Nah, cuman memang ini Mas Aji ya, kewarganegaraan itu kan sebenarnya kalau orang terlahir sebagai warga negara Indonesia itu kan tidak harus membuktikan apapun gitu. Iya, mestinya. Mestinya. Cuma yang kemudian muncul itu adalah hal yang lain yang sifatnya administratif. Artinya itu sesungguhnya bukan hak asasi manusia kan, misalnya kalau kemudian orang itu bisa mengakses hak-haknya, misalnya hak keperdataan gitu ya, misalnya untuk sekolah, untuk membuka rekening di bank, untuk hal-hal lain yang sifatnya keperdataan tidak bisa dipenuhi oleh negara, maka ya itu menjadi wajib untuk kemudian juga dipenuhi. Maksudnya begini, kalau hak untuk memperoleh kewarganegaraan itu sifatnya kan boleh jadi imajiner, karena kan orang yang muncul apa kan misalnya dibuktikan dengan KTP. Nah, KTP tapi itu adalah rezim yang berbeda kan, punya paspor atau pernah sekolah yang dibuktikan dengan ijazah. Tapi pada prinsipnya orang yang terlahir sebagai warga negara Indonesia ya sudah itu warga negara Indonesia. Cuma KTP nggak ada buktinya. Betul. Nah, cuma untuk memperoleh hak-hak kewarganegaraan tadi, makanya kalau di dalam Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik itu bagian yang juga diwajibkan kepada negara agar setiap orang itu bisa mengakses misalnya identitas ya, kartu identitas KTP misalnya. Mungkin kalau anak ya kartu anak itu ya, KIA, kartu identitas anak ya, kartu identitas anak. Kemudian kartu keluarga sudah pasti, karena tanpa itu kan tidak bisa mengurus hal-hal yang bersifat hak keperdataan. Nah, itu kewajiban negara juga artinya, meskipun mungkin hak untuk memperoleh KTP dan KK itu bukan hak asasi manusia, itu hak biasa. Tetapi kalau hak asasi manusia tadi tidak bisa dipenuhi oleh atau tidak bisa diterima oleh warga negara, maka ini menjadi wajib. Artinya orang punya KTP ketika sudah umurnya, punya kaya, sudah memenuhi syarat, ya itu menjadi kewajiban negara juga untuk memenuhi. Ini teman-teman, ini berbincang dengan Mas Dr. Ahmad Ahsanto hari ini menarik karena beliau sering melakukan penelitian, memang fokusnya pada masalah kewarganegaraan. Beliau adalah dosen Hukum Tata Negara Universitas Pembangunan Nasional, veteran di Jakarta.